Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zanak Lana. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian para umat muslim. Pada kesempatan kali ini, saya tidak mendaki gunung dulu, melainkan ingin menyambangi sebuah tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yaitu Taman Hutan Raya Haji Juanda. Berkunjung ke Hutan Raya Juanda seolah kita dapat berwisata alam dan sejarah dalam satu tempat yang sama. Tempat ini terletak tidak jauh dari kota Bandung, tepatnya berada di Kampung Pakar, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Daerah ini memiliki ketinggian sekitar 770 sampai 1330 meter di atas permukaan laut. Dan luas area taman ini sekitar 590 hektar dan membentang dari kawasan Dago Pakar sampai dengan Maribaya Lembang. Dengan area seluas ini, Taman Hutan Raya Juanda menyuguhkan banyak sekali destinasi wisata di dalamnya dengan sarana dan fasilitas yang sudah cukup lengkap. Kita bisa menikmati semuanya tanpa biaya tambahan. Kita hanya perlu membayar tiket masuknya saja sebesar Rp12.000 per orang. Dan untuk kendaraan bermotor dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Namun, karena keterbatasan waktu, kali ini saya hanya memilih 3 destinasi saja, yaitu Goa Jepang, Goa Belanda, dan Curug Omas Maribaya. Ketiga destinasi itu sangat memungkinkan untuk saya sambangi sembari lewat, karena memang ketiganya berada pada satu jalur yang sama. Taman Hutan Raya ini memiliki banyak sekali flora dan fauna di dalamnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun, ada beberapa fauna yang sangat mudah ditemui di sini, seperti kawanan kera dan beberapa ekor tupai. Setelah beberapa saat berjalan, sampailah saya di destinasi pertama saya, yaitu Goa Jepang. Konon, setelah Jepang masuk Indonesia, tentara Jepang mengambil alih tempat ini dari Belanda dan membangun gua lainnya sebagai basis pertahanan mereka, yang berlokasi tidak jauh dari gua Belanda yang sudah terlebih dahulu dibangun. Konon juga, Jepang menggunakan tenaga kerja paksa, sehingga tidak sedikit korban yang berjatuhan selama pembuatan gua ini. Kita juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam gua tanpa biaya tambahan sedikit pun. Akan tetapi, karena situasi di dalam gua sangat gelap, kita diharuskan untuk menyewa senter yang tersedia di areal sekitaran mulut gua. Harga sewa per senternya sebesar Rp5.000. Setelah saya puas mengeksplor gua Jepang, saya pun langsung bergegas untuk menuju ke gua Belanda. Dan di tengah-tengah perjalanan, saya menemukan sebuah kafe yang dibalut dengan nuansa Belanda. Kafe ini bernama Holland Spot, yang menyajikan berbagai jenis makanan dari Indonesia maupun dari Belanda. Setelah kurang lebih sekitar 15 menit saya berjalan dari gua Jepang, sampailah saya di gua Belanda. Kondisi gua Belanda terlihat jauh lebih baik daripada gua Jepang. Gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen. Konon, Belanda membuat gua ini untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bengkok. Namun, pada perkembangannya, air untuk pembangkit listrik itu dialirkan menggunakan pipa besar. Sedangkan gua ini digunakan untuk kepentingan militer, khususnya sebagai pusat telekomunikasi, penjara, dan tempat interogasi.
nasib, nasibmu bukan nasibku. Oh iya, ya takdir, takdirmu bukan takdirku. Aku bosan. Assalamualaikum, sampai jumpa. Lanjut Desa. Papa butuh celana hitam. Setelah puas mengeksplor Gua Belanda, saya pun kembali bergegas untuk menuju ke Curug Omas Maribaya, yaitu destinasi terakhir saya yang sekaligus menjadi destinasi terakhir di tempat wisata ini. Setelah Curug Omas Maribaya, tidak ada lagi destinasi yang dapat dituju oleh para wisatawan. Jarak dari Gua Belanda menuju ke Curug Omas Maribaya kurang lebih sekitar 3,5 km. Dan jalanan yang harus ditempuh berupa jalan setapak yang berupa tanah dan sesekali disambung oleh jalanan yang berbatu. Di sepanjang perjalanan menuju Curug Omas ini, saya menemukan beberapa destinasi lainnya, seperti Batu Batik, Curug Kidang, Curug Koleang, Penangkaran Rusa, dan beberapa destinasi lainnya. Sangat disayangkan karena saya tidak bisa menyambanginya satu persatu karena keterbatasan waktu. Setelah kurang lebih selama 2 jam saya menyusuri hutan, akhirnya sampailah saya di area Curug Omas Maribaya. Fasilitas yang disuguhkan di area ini cukup lengkap. Mulai dari toilet dan musola, area bermain anak, hingga tempat makan dengan gelaran tikar di atas rumput hijau yang sangat cocok untuk kalian yang menyukai kegiatan piknik di alam bebas seperti ini.
Dan inilah dia destinasi terakhir saya, yaitu Curug Omas Maribaya. Sebuah air terjun yang terbentuk oleh aliran lava dari gunung api purba yang membeku, yang membentuk tingkat-tingkat setinggi kurang lebih 30 meter dan menjadi aliran sungai Cigulung, dan air terjun indah yang bernama Curug Omas. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All that Selalu kasih nasihat orang tuamu. Jangan kau abaikan begitu. Oh, masa muda. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu perjalanan saya kali ini ke Taman Hutan Raya Haji Juanda. Sebenarnya curug di sini cukup banyak, bukan cuma Curug Omas Maribaya doang, ada Curug Lalai juga, Curug Kidang, Curug Koleang. Tapi ya berhubung Curug Omas ini destinasi yang terakhir, jadi saya memutuskan ke Curug Omas saja. Jadi Curug Omas itu merupakan destinasi terakhir dari wisata Taman Hutan Raya Haji Juanda ini. Jadi setelah Curug Omas Maribaya, nggak ada lagi destinasi yang bisa dituju oleh para wisatawan, kayak gitu guys. Dan juga yang membuat saya memutuskan buat ke Curug Maribaya itu ya karena curug itu ya curug yang tertinggi ya di antara curug-curug yang ada di Taman Hutan Raya Juanda ini, gitu guys. Jadi ya destinasi utama saya ke sini itu selain ke gua Jepang sama gua Belanda, ya kayak itu Curug Omas. Keren sih curugnya, gede, tinggi juga. Dia makasih guys sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Mohon maaf kali ini saya nggak mendaki dulu, mungkin di minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya saya kembali mendaki. Ya sekarang mungkin cuma ngajak main anak aja lah sama istri gitu, buat mereka senang dulu sebelum saya mendaki kembali. Itu guys, makasih guys ya. Salam rimba, salam sejahtera. Oh kebalik guys, salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.